Semakin menentang hukum Tuhan, 3 proyek besar Cina yang melawan takdir sebagai manusia. Cina sangat terkenal dengan teknologinya, di mana mereka bisa meniru apa saja yang ada di dunia. Termasuk sekarang mereka sedang meniru ciptaan Tuhan, seperti manusia, matahari, dan sebagainya. Sebagaimana yang kita ketahui, negara Cina itu adalah negara yang memiliki ambisi besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana mereka itu selalu merasa bisa menciptakan sesuatu yang tidak mungkin diciptakan di dunia ini. Berikut ini beberapa mega proyek yang dilakukan oleh Cina, dan bisa dikatakan mega proyek ini adalah hal yang bertentangan dengan Tuhan. Negara Cina membangkitkan orang mati. Salah satu institut penelitian di Cina yang bernama Shandong Yinfeng Life merupakan satu-satunya pusat penelitian krionik yang ada di Cina. Saat ini, mereka memiliki rencana yang sangat tidak masuk akal. Ilmuwan-ilmuwan yang sedang bergabung di dalam tempat atau di bawah payung perusahaan tersebut sedang meriset bagaimana caranya menghidupkan orang yang sudah mati. Dan hal ini mereka menggunakan teknologi. Negara Cina membuat matahari sendiri. Matahari buatan Cina ini baru-baru ini sempat mencetak rekor baru, yaitu bisa menyala dengan panas 1060 derajat Celcius, dan ini hanya selama 20 detik. Tujuan dari pembuatan matahari tersebut dikatakan Experimental Advanced Superconducting Tokamak, atau disingkat dengan ACE, memiliki sebuah tujuan untuk merubah fungsi nuklir menjadi matahari. Di sini mereka menggunakan deuterium yang berada di laut untuk menciptakan aliran energi yang bersih dan stabil. Dalam proyek ini ada sekitar 300 ilmuwan serta insinyur yang bekerja sama. Matahari buatan ini tidak memerlukan minyak bum, batu bara untuk tetap menyala, melainkan mereka menggunakan energi fusi dan deuterium yang banyak sekali melimpah di lautan. Cina menciptakan bunker anti kiamat. Ada seorang penduduk di desa Qiantun, Cina, yang bernama Liu Qiyuan. Dia menciptakan sebuah bola raksasa yang tujuannya anti bencana alam hingga anti kiamat. Dia adalah seorang mantan petani dan pembuat perabotan. Ia membuat hal itu terinspirasi dari kisah Nabi Nuh, di mana dia mencoba untuk membuat perahu Nabi Nuh untuk menyelamatkan dirinya dari kiamat. Bola raksasa yang ia ciptakan terbuat dari lapisan fiberglass yang melapisi bagian luar, dan di dalamnya ada besi baja untuk menahan tekanan apapun. Cina diramal bakal hancur beberapa tahun lagi meski militernya terkuat di dunia. Ini sebabnya. Cina diramal bakal hancur beberapa tahun lagi meski militernya terkuat di dunia. Ini sebabnya. Memiliki kekuatan militer yang sangat besar tidak menjamin satu negara akan terus mengalami kejayaan. Hal ini sudah dibuktikan dengan kerajaan-kerajaan masa lalu yang hancur dan meninggalkan kisah-kisah heroik para satrianya. Negara Cina juga dilamarkan bakal hancur meski memiliki kekuatan militer yang sangat kuat saat ini. Banyak konflik terjadi di beberapa belahan dunia yang melibatkan beberapa negara termasuk Cina belakangan ini. Kawasan Laut Cina Selatan, Tiongkok harus menghadapi beberapa negara yang menentang klaimnya atas perairan yang disengketakan tersebut. Selain itu di lembah Galwan, Cina berhadapan dengan India yang berkonflik atas perbatasan tersebut. Bahkan banyak pihak yang khawatir jika konflik besar yang melibatkan Cina tersebut akan memicu perang besar atau bahkan perang dunia ketiga. Namun apa yang terjadi jika Cina terlibat dalam konflik kekuatan besar dan kalah? Akankah kendali Partai Komunis Cina atas masyarakat bertahan setelah kekalahan yang mengerikan? Hal itu kemudian diuraikan oleh Jan Kalbrecht dalam artikel berjudul If China Lost a Future War, Entropy Could Be Imminent yang terbit di Defense News. Satuan Tentara Pembebasan Rakyat terakhir kali berperang dalam skala besar selama invasi Vietnam pada 1979 yang merupakan operasi yang gagal untuk menghukum Vietnam karena menggulingkan rezim Khmer Merah Kamboja.
Sejak 1979, PLA telah terlibat dalam penembakan Vietnam pada berbagai kesempatan dan terlibat dalam pertempuran perbatasan lainnya, tetapi tidak berperang dalam skala penuh. Dalam beberapa dekade terakhir, Cina meningkatkan pengeluaran pertahanannya dan memodernisasi militernya, termasuk pertahanan udara dan rudal jelajah yang canggih, menerjunkan perangkat keras militer canggih dan membangun angkatan laut dari nol. Tetapi ada ketidakpastian yang signifikan tentang bagaimana kinerja militer Cina. Peperangan modern adalah integrasi operasi gabungan, komando, kendali, intelijen, dan kemampuan untuk memahami dan melaksanakan pertarungan semua domain yang sedang berlangsung. Perang adalah mesin yang kompleks dengan margin kesalahan yang rendah dan dapat berdampak buruk bagi mereka yang tidak siap. Operasi militer Amerika Serikat selama 3 dekade terakhir, di mana konflik dan keterlibatan yang berkepanjangan telah membuat Amerika Serikat berpengalaman. Kurangnya pengalaman Cina yang dikombinasikan dengan ambisi ekspansionis yang tidak realistis dapat menjadikan jatuhnya rezim. Meskipun mungkin terlihat seperti strategi kreatif bagi Tiongkok untuk memanen rahasia perdagangan dan kekayaan intelektual, serta menempatkan negara-negara berkembang dalam hutang untuk mendapatkan pengaruh. Namun beberapa rasional aparat Tiongkok dipertanyakan. Visualisasi berulang dari kultur nasionalis Han muncul sebagai kekuatan di tengah kaum muda yang berkumpul di belakang rezim Presiden Xi Jinping, tetapi itu juga merupakan kelemahan yang signifikan. Kelemahannya secara mencolok terlihat dalam kebutuhan Cina akan pengawasan dan pengendalian penduduk untuk menjaga stabilitas, pengawasan dan penindasan yang begitu melingkupi kehidupan sehari-hari penduduk Cina. Semua kepercayaan, chauvinis, cinta tanah air dan bangsa yang berlebihan akan meledak seiring waktu karena asumsi yang tidak realistis bertambah. Begitu juga jumlah semua keputusan ideologis yang delusi. Cina saat ini didorong oleh cita rasa atau ideologi ekspansionisnya dan mencari konflik tanpa mampu secara strategis. Perlu dicatat bahwa tidak ada satu negara besar pun yang menjadi sekutu Cina. Propaganda supremasi Tiongkok bekerja di masa damai, mengadakan demonstrasi besar-besaran, memuji Mao Zedong sebagai seorang jenius militer, dan beberapa orangnya bernyanyi, menari, dan melambaikan spanduk merah. Tetapi akankah cengkeraman itu tetap ada jika PLA kalah? Dalam kasus kampanye militer yang gagal, apakah penduduk Tiongkok siap untuk korban, penghinaan, dan kegagalan? Akankah cengkeraman otoriter dengan pengenalan wajah, informan, pengawasan digital, dan pasukan yang terutama berfungsi selama masa damai sebagai kekuatan untuk mengendalikan kerumunan, bertahan dari kekalahan yang menghancurkan? Jika rezim kehilangan cengkeramannya, masa bisa mengeluarkan kemarahan setelah penindasan selama beberapa dekade. Sebuah negara sebesar Cina dengan sejarah perpecahan dan perang saudara dan yang memiliki populasi yang beragam dan perbedaan sosial ekonomi dapat dilempar ke dalam balkanisasi setelah kekalahan.